4 coba kasih lihat dulu sebentar. Andi geser coba ayat yang ketiga atau 4 cobaan. Nah ini benar kan? Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan di hutan Tob. Iya. Di sana berkumpullah kepada Yefta petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Berarti dia pimpinan. Jadi saudara sekalian, di antara perampok dia bosnya. Jadi tidak mau dia nomor 2, selalu nomor 1. Suatu ketika terjadi peperangan lawan Raja Aram, lawan Aram. Nah, orang-orang Yahudi dan orang Israel datang dan berkata, Yeftah, kamu jadi pemimpin ya. Coba lihat ayat yang berapa? 3, 5, 6, 7 lah, kira-kira 7. Ayat 6 dulu. Kata para tua-tua kepada Yefta, mari jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Ya, terus. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Ya. Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Iya. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala. Tuh, kan bener kan? Dia nggak mau orang nomor 2, tapi di rumahnya dia nomor 2. Nanti terusin dulu. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Iya, terus kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ini yang gua mau. Gua jadi nomor 1 dan ternyata benar menang nomor 1. Tapi di rumah nomor 2. Makanya dia berkata gini, Tuhan, kalau seandainya saya menang, yang keluar duluan aku korbankan. Ini licik, tanda petik licik rohani. Amin. Pokoknya keluar duluan karena dia pikir apa? Ini yang nomor 1 gue mesti hajar dulu supaya maaf nih guyonnya saudara, tapi kelihatan bener ya. Begitu dia dikorbankan, maksudnya korban bukan disembelih, tapi dikorbankan jadi nabi lah kira-kira saudara, jadi pelayan Tuhan full time. Aku nomor 1. Nggak taunya yang keluar anaknya. Makanya begitu keluar anaknya dia sedih. Coba yang keluar istrinya berkata, haleluya, ini aku mau kan. Coba baca ayat 34. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya. Ayatnya Hakim 11 ayat 34. Ketika Yefta pulang ke Mispa ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia sambil lari. Sedang dia anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Saudara sekalian, begitu keluar demi dilihatnya dia, demi dilihatnya anaknya itu dikoyakkan dalam bajunya. Yes, begitu kan? Coba kalau yang tadi. Coba yang keluar yang tadi satunya. Dia kan kata yes, ini dia yang kuharapkan. Amin saudara. Tapi dia kecewa. Ya. Katanya apa? Anakku, engkau membuat hatiku hancur lulu. Bukan lu, gua nggak ngarepin lu. Kenapa nggak maumu yang keluar? Nah itu kenapa? Itu sekalian. Nangkap kan? Dia bisa nggak berubah pikiran? Lalu dia berkata, Tuhan, saya mengharapkan si Anu, tapi ternyata bukan Anu. Jadi Tuhan, tolong please saya ralat dalam nama Yesus. Nanti sekali, aku ralat. Saudara dengan hati-hati loh. Saudara Tuhan kejar, tapi yang namanya Yefta, dia konsekuen. Ya sudah, namanya aku udah salah, kita teruskan aja. Mengerti maksud saya? Dengarkan baik-baik. Lalu ada orang, Pak, jadi kalau kayak gitu jangan bernasar. Iya, bedanya apa? Cuman kalau saudara bernasar, cara kerja Tuhan lebih kencang. Misal, Pak Tono berkata begini, Pak Yuda tolong doakan Pak. Apa? Supaya usaha maju. Kalau usaha saya maju Pak, 5 miliar, kan lain. Kalau dia cuma, Pak tolong doakan usaha saya,
Oh iya, itu kan lain, genjotannya lain. Lu pada ngerti gak sih? Ya saya doain tetap Tuhan berkati. Tapi kalau pakai yang tadi kata-kata 5 miliar, saya tim doa maju. Kita doa puasa nggak apa-apa, kan lain. Ngerti gak saudara sekalian? Jadi nasar apa enggak? Terserah kebutuhan. Ngerti gak? Saudara butuhnya gimana? Kalau saudara berkata Tuhan, tapi saya butuh sekali, nasar lah. Tuhan saya bernasar. Kan gitu di Alkitab juga ada nasar. Saya bernasar. Nah, cuman kalau sudah bernasar begitu, saudara, jangan sampai enggak ditepati. Nah, yang namanya apa namanya yarta, dia konsekuen. Sama, dia konsekuen, dia tetap stabil dengan motivasi awal dan tidak berubah. Semua bilang amin. Pada waktu yang namanya orang Majus juga begitu. Bisa saja saudara sekalian dia berkata begini, ini motivasinya. Ya sudah, aku datang nyembah sudah, cukup. Ini enggak, dia nyembah dan dia memberi. Semua bilang amin. Itu yang sudah dirancang dari awal. Kita datang ke sana untuk nyembah dan memberi. Ketika sampai di sana dia tetap menyembah dan dia juga memberi. Semua bilang amin. Ini motivasi ini yang Tuhan mau. Saya ambil contoh sedikit lagi. Buka Yohanes 12 ayat 1 sampai selanjutnya. Dikit ya. Yohanes 12 ayat 1 sampai selanjutnya, demikian firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Iya. Di situ diadakan perjamuan untuk Yesus. Tunggu. Untuk dia itu untuk Lazarus atau untuk Yesus? Ulang lagi. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Berarti untuk Yesus. Jadi ibadah ini buat Yesus. Di sana ada persekutuan. Gara-gara yang namanya Lazarus sudah mati 4 hari dibangkitin. Mereka bikin ucapan syukur, mereka bikin ibadah. Lalu dibikin ibadah untuk siapa? Perjamuan itu untuk Yesus. Nah, di sana saudara sekalian ada 4 orang yang mewakili. Masih banyak orang lain, masih banyak murid-murid, tapi ada 4 ikon yang mewakili. 1, Marta melayani. Terus, sedangkan salah seorang yang turun makan dengan Yesus adalah Lazarus. Nah, Lazarus dia nggak mikir perkara rohani, dia nggak mikir tentang Yesus, dia mikirnya makan. Apa salah? Ada orang yang datang ke gereja bukan di sini yang mikirnya makan. Nangkep ya? Nggak salah. Wong saya pernah, saudara, waktu tahun 91 saya pelayanan ke Sydney. 1 bulan setengah saya di sana. Saya ketemu teman saya orang Cibadak namanya Encun. Saya ngobrol sama dia, Cun, kumaha kabarna, wastosna dan segala macam. Baik Yud. Terus saya tanya, kamu gerejanya di mana? Jauh. Lalu, kamu rumahnya di mana? Jauh. Terus kamu gerejanya di mana? Di sini. Loh, saya nanya, emangnya di sana nggak ada gereja? Ada Yud, cuman beda. Di sana ada Tuhan, di sini ada Tuhan. Di sana ada musik, di sini ada musik. Tapi di sana makannya lebih enak yang di sini nih. Karena apa saudara? Setiap kali ibadah kalau di luar negeri, maaf ya saudara, setiap kali ibadah pasti makan. Saya pernah ke suatu tempat namanya Dover. Dover itu saudara sekalian, New York turun sedikit ke bawah, ini ada Cengkareng saudara sekalian. Nah, di bawahnya ada Dover. Sebelah sininya Doer, ngerti saudara sekalian? Di Dover itu Manado semua coy, Manado semua. Begitu pas selesai ibadah, babi Richard, saudara RW, banyak sudah. Wih, saudara asik banget. Kenapa? Karena gembalanya pernah bilang begini, Pak, kalau ibadah nggak dikasih makan, sepi yang datang. Ngerti saudara sekalian? Makanya sekarang juga sepi karena nggak ada makanan. Amin sekalian. Tapi saudara enggak, saudara tujuannya bukan cari makanan. Amin. Saudara mau memberi makanan. Innalillahi wa inna ilaihi. Saudara, saya bilang masih Jun, kamu rumahnya di mana? Jauh. Terus kenapa kamu nggak ke gereja sana? Karena di sini makannya lebih enak. Terus saya bilang, dia ngomong, salah nggak Yud? Salah nggak? Nggak. Sorry ya saudara, maaf ya. Saudara, di sini ada Tuhan kan? Di tempat lain juga ada Tuhan. Di sini ada musik, di sana ada musik. Cuman di sana setiap kali datang ibadah, siangnya ada makan siang bersama. Ya pilih di sana dong. Saudara enggak, pura-pura. Saya katakan enggak salah, tetapi saya ingin beritahu pada saudara, itu jangan jadi motivasi utama. Karena ada yang lebih daripada makanan jasmani adalah makanan rohani. Mengerti ya saudara sekalian? Salah? Enggak.
Makanya saudara sekalian, di situ ada yang namanya Lazarus. Lazarus nggak pernah mikirin masalah-masalah rohani, dia nggak punya nama Yesus, yang penting gua makan. Ada lagi yang namanya siapa saudara? Marta. Marta melayani apa? Melayani Tuhan atau pekerjaan Tuhan? Ngerti nggak sekalian? Tuhannya apa pekerjaannya? Pak, apa salah? Enggak. Kalau nggak ada yang melayani pekerjaan Tuhan, nggak ada yang beresin kursi dong. Ngerti nggak sekalian? Nah, Marta tuh mikirin yang itu. Masalah Yesus tidur, masalah Yesus makan, nggak salah. Tetapi bukan itu yang jadi utama. Pak, bagaimana dengan Maria? Maria melayani Yesus. Apakah dia nggak melayani secara jasmani? Melayani. Tetapi setelah Yesus datang, dia tinggalin. Lu ngerti nggak nih gini? Saudara beresin ini sound system dan segala macam. Oke, tapi pas dengar firman, duduk dong. Semua bilang amin. Maria tuh begitu, cuma saya nggak bahas. Saudara, dia sibuk urusan Yesus, makannya apa, nanti tidurnya apa, lalu minumnya apa. Tapi setelah Yesusnya ada, dia tinggalin, dia layanin Yesusnya. Orang yang keempat adalah Yudas. Ngerti saudara sekalian? Jadi motivasinya tuh apa? Sedangkan Maria motivasinya cuma satu. Aku mau ketemu Tuhan, memberi. Buka ayatnya tadi. Ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Iya. Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saya mau nanya, misal pada saat saya khotbah, tahu-tahu ada orang datang, dia bawa minyak wangi, parfum, Hermes, lalu dia taruh di kaki saya, lalu dielap dengan tisu. Itu aja udah luar biasa. Ini pakai rambut. Saudara akan berkata, tererah wijil, kelewatan, najis. Betul kan? Kalau enggak, tolong saudara lakukan ini. Ambil minyak wangi, nih bersihin nih kaki. Kan gitu. Oh, Bapak bukan Yesus. Lah, Yesus juga dulu kan belum sebagai Tuhan 100%. Sebagai manusia. Orang akan berkata apa? Malu-maluin. Itu Maria, saudara. Dia ambil minyak narwastu murni yang mahal harganya. Dia taruh di kaki Yesus. Dia seka sama rambut. Nangkap saudara? Dan inilah yang menyenangkan hati Tuhan. Yang seperti ini. Tapi pandangan manusia akan berkata apa? Najis, haram. Amit-amit James, istri siapa James gitu, James? Kelewatan. Mesti jangan begitu dong. Sebagai manusia nggak begitu. Itu kan pandangan manusia. Saya mau kasih contoh, saudara. Saya pernah melayani di gereja Isa Al-Masih Pringgading. Saudara, pada waktu itu mereka, gembalanya Pak Elias Endrawan mau kasih hadiah, kasih sertifikat buat jemaat, bukan buat pekerja, jemaat yang banyak membantu pekerjaan Tuhan. Nah, pada waktu itu pendeta Peter Condro yang sudah meninggal, dia ngomong begini, Pak, Bapak sudah siapkan ini, saya sudah cek betul Pak, tapi ada 2 orang lagi ibu yang Bapak harus kasih. Siapa? Bapak nggak pernah tahu namanya, dan saya pun tidak tahu namanya. Tapi orang itu melayani Bapak, melayani gereja pekerjaan Tuhan ini luar biasa. Bagaimana saya tahu? Bapak tolong datang hari Senin. Nah, hari Senin itu kan liburnya gereja. Nah, saudara sekalian, perhatikan baik-baik. Hari Senin itu liburnya gereja, ada 2 wanita, yang satu naik motor, satu naik mobil. Modalnya bawa tisu, ngebersihin alat musik. Karena apa? Pemain band itu cuma bisa mainnya, tidak pernah ngeberesin. Maaf, bukan di sini, bukan di sini. Di sini kelewatan. Amin, saudara sekalian. Cuman bisa main, tidak pernah ngelap, tidak pernah peduli, ngerti loh sekalian. Nah, itu 2 orang ibu itu datang. Saudara, mereka datang hari Senin karena hari Senin libur. Mereka bawa tisu, ngelapin drum. Yang satu orang kaya, yang satu orang sederhana. Sambil nyanyi, kerja buat Tuhan selalu mengisi. Ngerti loh sekalian? Biar sonder gaji. Ngerti? Selalu mengisi. Beresin, dia bersihin. Sampai akhirnya Pak Peter Condro itu yang sudah meninggal, dia berkata, Pak Elias Endrawan, perlukah dikasih sertifikat? Sangat perlu. Karena Pak, perbuatannya tidak kelihatan dan cenderung najis. Orang kaya ngapain? Coba bayangin saudara, kalau di sini ada orang kaya, lalu ibu-ibu datang ke sini ngeberesin begini. Waduh, itu bikin hati jadi malu ya James. Apalagi dia pasti malunya luar biasa.
Gila saudara, perempuan kaya naik mobil bersini nih, nggak pernah akan terjadi di sini. Kalau ada di sini saudara sekalian, dunia akan berubah jadi kota-kota. Ngerti saudara sekalian? Dan itu saudara sekalian orang menganggap perbuatan yang aneh, perbuatan yang najis. Tetapi justru itu yang berharga di mata Tuhan. Ngerti saudara sekalian? Jadi kembali saudara, motivasi daripada orang Majus ini tidak berubah. Dari awal sampai akhir tetap konsekuen dan tetap memberi. Semua bilang amin. Natal itu udah ngomong gini orang enak, memberi. Sekarang apa yang mau kita beri buat Tuhan? Maaf saudara, saya mesti ngomong begini. Kira-kira Yesus butuh nggak persembahan orang Majus? Yesus itu sumber berkat. Saya mau ngasih tahu, Yesus nggak butuh. Yusuf sama Maria butuh. Ngerti? Karena buat persiapan berangkat ke Mesir. Nah sebentar lagi saya juga berangkat. Ya jalan-jalan gitu sekalian ya. Jadi ada kebutuhan. Nggak guyon. Jangan dianggap serius sudah sekalian ya. Jangan ya. Nggak bercanda. Berarti udah sekalian. Oh nggak bercanda berarti serius ya saudara. Dengar ya saudara, Natal itu seperti yang dilakukan oleh orang Majus. Sejak awal motivasinya ini, berakhir motivasinya tepat. Tujuannya mau memberi. Mereka memberi emas, yaitu kemuliaan. Terus kemudian apa? Emas kemenyan itu worship. Nangkap ya saudara? Perhatikan baik-baik.